tidak terlalu besar. Ketika dia misalnya pertumbuhannya kecil saja, nah itu perdagangannya apa bisa ditingkatkan lagi di luar range tersebut atau seperti apa? Terus yang tadi Prof, yang kedua, kalau misalnya terkait inventory, kalau 1, 2, 3-nya itu dan impornya misalnya besar, inventory ini apa memperhatikan juga mengenai PKLT, Prof? Misalnya begini, ketika ada produksi domestik terus diperdagangkan, juga ada impor diperdagangkan, tetapi dikonsumsi juga kan oleh masyarakat di situ. Maksudnya apa? Inventory itu mempertimbangkan PKLT juga atau tidak? Mempertimbangkan artinya barang yang sudah dikonsumsi rumah tangga jadi inventory? Enggak kan? Artinya masih di perdagangan, cuma nanti dia bisa dibeli oleh konsumsi rumah tangga kayak gitu. Ya, iya. Jadi kalau misalnya produk domestik untuk makanan, beras ya, misalnya beras, nanti kalau ngitung tribulanan itu akan kelihatan. Jadi ketika beras itu kan panen raya triwulan 1 dan triwulan 2, triwulan 3-nya tidak panen raya lagi, sehingga beras yang dikonsumsi berasal dari inventory, ya kan? Jadi itu ada hubungannya sama rumah tangga. Nah, kenapa kita bisa menceritakan ini? Asumsinya cuma satu, strukturnya tidak jauh berbeda. Jadi komposisi barang yang diperdagangkan itu dari impor 30%, dari pertanian. Ketika komposisi itu tidak berubah, dengan growth saja udah cukup. Nah, ketika growth ini tidak berubah, asumsi kedua muncul. Oh, jangan-jangan strukturnya bergeser nih. Kenapa strukturnya bergeser? Pertaniannya paceklik. Bisa gitu kan? Sehingga berasnya harus nambah impor, sehingga komposisi yang diperdagangkan dari impor itu lebih besar. Jadi selalu ada jawaban. Jadi saya dikenal banyak selalu ada jawaban. Jadi ditanya apapun jawaban. Berhubungan gimana cara ini bedah kemiskinan gitu. Jadi orang itu juga nanti bedah kemiskinan jawab lagi. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak, tadi yang masalah konstruksi, Pak, bisa diulang? Yang konstruksi itu kan ini ada belanja bangunan, terus ini ada konstruksi. Nah, kalau bangunannya itu tadi tumbuh berapa? Ya misalnya bangunannya tumbuh 5%, konstruksinya idealnya tumbuh sekitar 5%. Ketika dia misalnya 6%, pertanyaan berikutnya, apakah terjadi perubahan struktur? Karena ini kan nilai tambah kan? Ini nilai tambah, ini output bangunan yang menjadi barang modal. Komposisi di sini ada jawaban pertama adalah mungkin terjadi perubahan struktur. Jadi biaya antaranya naiknya lebih tinggi daripada upah gaji dan surplus. Jadi upah gajinya surplus itu naik tinggi, biaya antaranya turun, sehingga konsumsi rumah tangganya cuma jadi segini kan ini kan ada biaya antara, ada NTB, ada output kan. Nah, komposisi sini yang kita bermain, analisisnya. Kalau ini asumsinya masih sama, idealnya ini sama. Itu pertama. Yang kedua, jangan-jangan dari output ini perawatannya lebih besar. Jadi karena krisis kemarin, orang tidak bangun rumah, tidak memperbaiki besar, hanya perawatan kecil bangunan. Perawatan kecil kan outputnya konstruksi kan? Outputnya konstruksi itu masuknya mana? Perawatan kan masuknya di biaya antara. Karena perawatannya besar, maka yang menjadi konstruksi menjadi lebih sedikit. Nanti kalau teman-teman bedah di I/O-nya atau katanya kemarin pernah belajar cross-selling ya. Nanti di bedah I/O-nya itu akan kelihatan analisisnya.
Kalau ketika IO 2 tahun itu kita tahu strukturnya itu kan. Peluangnya kalau kayak gini itu kayak gini. Ya. Lanjut dari Wahyu Pak. Nah untuk kondisi PDRB kabupaten kota sekarang, teman-teman tidak memperhatikan berapa biaya antara, apakah ada kenaikan atau penurunan biaya antara, begitu kan ya? Ya, Nah, saya tahu itu, karena itu jawabannya harusnya begini. harusnya sama berarti ya. Nah, atau maksudnya mirip-mirip di angka tersebut. Iya, gitu ya, Pak ya? tersebut. Karena kan saya tahu logika teman-teman bekerja kan dengan rasio yang tetap kan. Betul Pak, itu betul sekali. Nah nanti siang kita akan belajar bagaimana cara rasio itu berubah, yaitu menghitung pertumbuhan ekonomi dengan CPN. Tapi PR-nya kan teman-teman sudah diajarin crossoling. Saya dengan lapor aja sudah makanya. Jadi teman-teman paling enggak bikin ras IO lah sebentar untuk ngitung ekspor impor kan, ya pakai IO sekilas. Ya nanti paling enggak kita belajar 3x3 lah, 3x3 dulu gitu, 3x3 atau 5x5 biar unik. Kalau 3x3 kayak di kelas pulang lupa, kita agak yang berbeda 5x5 atau 7x7. Nah nanti dari situ kita akan memahami mengapa logika ini terbangun. Ya, mengapa logika ini terbangun? Terus yang kedua kita mempelajari PR ke depan ketika perubahan tahun dasar kita harus menggunakan CPN. Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain juga dicek ya. Apakah ada nggak yang aneh? Jujur saja nggak apa-apa. Untuk review kan, review kita. Tidak ada yang salah. Saya kalau di depan, jadi gini loh. Hitung national account itu tidak boleh kita mengatakan benar salah. Yang harus kita lihat itu adalah cara berpikirnya kita. Pertama. Kedua adalah sumber datanya. Kedua adalah metodologinya. Cara berpikir kita udah full coverage belum? Jangan-jangan cara berpikir kita adalah datanya tersedia ini ya ini gitu. Kan kita harus memotret ekonomi yang utuh, bukan ekonomi yang ada datanya. Nah yang tidak ada datanya kita harus dekati dengan apa gitu. Makanya ada markup, ada. Nah checkingnya kayak apa? Nah dulu itu saya cekingnya konsumsi nomor di fair. Jadi Susnas per kapita di Kota Makassar saya keluar, SBH di Kota Makassar saya keluar, per komoditinya dibandingin, masing-masing komoditi itu naik berapa, terus kemudian ada output yang bisa kita hitung, output kendaraan, penjualan kendaraan bermotor, penjualan sepeda motor, haji dan umroh, itu kan jelas kan, ada di situ. Terus apa, listrik, gas, air, itu komoditi yang jelas. Nah itu terus dibandingkan kita, penjualan bahan bakar, penjualan ini, itu harus kita, rumah sakit gitu, itu kita bandingkan dengan itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa perbedaan data kita dengan data Susnas dan SPH itu menjadi seperti ini. Terus kita sodorkan ke teman-teman Susnas. Saya ngitungnya begini. Waktu itu masih Pak Tugo, saya ngitungnya kayak gini. Kalau nggak setuju, kita diskusikan mana yang kurang pas. Jadi kami menghitungnya 252,5 kali lipat dari data Susnas. Tapi komoditinya kayak gini. Gitu. Yang kami angkat dari masing-masing komoditas itu seperti ini. Fair. Nah kita jadi kolaborasi itu betul-betul kolaborasi, kita udah nunjukin. Pertama kali saya ditempatkan di NPBU, saya kan udah 30 tahun di neraca, di BPS. Orang-orang sudah hafal.
Tapi begitu saya di tempatan NBW, saya keliling, saya ke statistik industri, konstruksi, ke ekspor, ke impor, ke harga. Kenalin ini orang baru stok lama. Mungkin nanti kita akan lebih banyak ngerepotin teman-teman. Jadi habis itu ya komunikasinya enak. Nah kita mentang kita data ini, ya enggak lah, kayak gitu lah. Jadi itu tadi ya cara komunikasi juga. Terus ya. Izin bertanya lagi, Prof. Di perhitungan sekarang itu di kabupaten saya itu produksi PDRB untuk tanaman pangan itu menurun. Ya. Minus aksi. Apa dominannya? Dominannya padi sama jagung. Padi dan jagung. Oke. Terus saya coba tanya yang hasil Sakernas Agustus 2022 itu jumlah tenaga kerja penduduk usia 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian itu bertambahnya 19% dibandingkan tahun 2021. Nah, kira-kira karena yang saya cek penambahan penduduk yang bekerja itu bukan pekerja keluarga, Prof. Maksudnya dia yang berusaha sendiri dan dibantu buruh tetap maupun tidak tetap. Nah, yang mau saya tanyakan kira-kira nanti apa yang perlu saya cek untuk kalau misalnya ada orang luar mengecek kenapa kok tenaga kerja pertanian itu meningkat di Agustus, sedangkan PDRB atau pertumbuhan ekonomi di pertanian kenapa kok kontraksi gitu, Prof. Terima kasih. Rata-rata jam kerja dan rata-rata upah gaji. Kalau kayak gitu tuh harusnya turun di situ. Jam kerjanya jangan-jangan yang tadinya 8 jam sehari menjadi 5 jam sehari atau menjadi 2 jam sehari. Jadi historinya gini, pada krisis 97-98 saya ditanya oleh konsultannya BI dan konsultannya Bappenas. Dia bilang gini, Pak, semua data BPS saya percaya. Dia adalah dokter di salah satu perguruan tinggi. Hanya satu yang saya ragu, yaitu mengapa ketika krisis, ini kan sama aja kita krisis kan, jadinya historisnya krisis. Ketika krisis kok pengangguran turun? Kira-kira jawabannya apa? Mereka yang nanya itu lebih senior dari saya, lebih terkenal dari saya, udah doktor lagi, waktu itu saya masih S1 gitu kan, ya S2 juga sensen doang. Itu karena nggak didorong aja. Teman-teman itu yang ngurusin, jadi naik pangkat itu yang ngurusin teman-teman. Mereka itu nggak rela kalau saya sehingga yang ngurus. Sampai bidding pun yang ngurusin teman-teman. Dari daftar statement of purpose segala macam itu teman-teman yang ngurusin. Saya cuma tinggal tanda tangan, ngurusin kesehatan, ngurusin ini udah. Kalau ini gue bilang ya nggak mau gitu. Nah, mereka yang kerja. Jadi saya ditanya, saya bilang ya mikirnya aja yang salah, kebanyakan sekolah sih. Sorry ya, itu apa? Gini loh, ketika kita sekolah, yang kita ambil, apalagi siapa yang lulusan luar negeri? Iya kan? Nah, ketika kita sekolah, yang kita ambil itu adalah filosofi ilmunya, bukan ilmunya. Karena kalau ilmu teorinya yang kita ambil, ya teorinya yang kita ambil, nanti ketika implementasi di kita, jangan-jangan nggak pas. Tapi kalau teman-teman ngambilnya filosofi ilmu, nanti teori baru yang muncul. Karena ada asumsi dasar yang berbeda. Gini, di negara munculnya teori ekonomi, ketika dia nganggur, dijamin sama negaranya, dapat makan, dapat uang harian, kan gitu. Di kita 2 hari nggak kerja, mati, nggak makan.
Sehingga pada krisis 98 ketika suaminya kerjanya tetap, upah lemburnya dicabut, istrinya malah jadi kerja yang tadinya ibu rumah tangga. Ketika dia dipecat dari pekerja formal, dia harus mencari pekerjaan lain supaya keluarganya tetap makan. Nah, ditambah range-nya kita 1 jam berturut-turut. Selesai kan sudah. Nah, sehingga saya bilang, loh, terus cara lihatnya gimana? Cara lihatnya dari rata-rata jam kerja naik atau turun sama rata-rata upah gaji. Di Sakernas itu ada semua. Oke, ya. Yang lain? Jadi brainstorming ya, kita karena di neraca itu harus paham banyak hal. Sedikit nambahin, Ya, sedikit silakan. tentang pertanyaan tadi. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu kan biasa, kalau contohnya misalnya panen Mas Santi atau Pak Dodo ya namanya. Panen itu Pak, biasanya kan orang bagi hasil tuh, Pak. Hasilnya berapa? Dari 10 kaleng diambil 1 gitu ya. Jadi logikanya kalau posisi seperti tadi itu ya, kemungkinan luas panennya itu kan tetap ya, tapi hasilnya produktivitasnya sedikit. Nah itu nanti tercover di upah gaji itu tadi ya, upah gajinya akan lebih sedikit dari biasanya, mungkin itu ya Pak. Iya. Ya, metode budaya di masing-masing wilayah itu juga berbeda. Apakah itu biasanya gotong royong, apa benar-benar buruh tani, ya, atau itu juga beda, berbeda gitu. Oke. Apalagi konstruksi itu sudah. Ini kalau teman-teman bedah lagi kan ada industri tekstil kan ya, sama logikanya industri tekstil dan alas kaki juga dengan tekstil dan alas kaki pertumbuhannya kalau tidak sama, tapi itu sih cenderungnya ada ekspor impornya ya, cenderungnya itu ada ekspor impornya, sehingga tapi kalau komposisi ekspor impornya kita asumsikan tetap kayak tadi, berarti ada treatment seperti itu. Oke, share barang jadinya ini berapa persen? Share barang itu 20, 30, 40%. Konsumsi rumah tangganya 50%. Berarti ditambah ini ya, ditambah real estate ya sekitar 42 ya, 52 berarti sekitar impornya memang ada barang-barang impor yang dikonsumsi. Source of growth-nya ini adalah tadi konsumsi rumah tangga. Source of growth-nya lapangan usaha apa? Ini ya, 8 angkutan 500 ya. Teman-teman yang lain source of growth-nya di mana? Sumber pertumbuhan. Jadi analisis itu paling enak itu dari sumber pertumbuhan. Kenapa dia pertumbuhan? Karena konsisten dengan ekspor, impor. Ya, ekspornya yang besar. Sama konsumsi rumah tangga. Jadi barang-barang yang diperdagangkan itu mensupport ekspor, impor dan konsumsi. Pertanian dan industri masih segini. Nah, ini yang saya selalu jadi cara ngantem policy maker. Itu belakangan saya sering bilang bahwa dalam dekade terakhir 10 tahun terakhir, pertumbuhan industri, pertanian, perdagangan itu cenderung di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi.
Jadi di bawah totalnya, di bawah pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Perdagangan kadang naik, kadang turun, konstruksi kadang naik, kadang turun, tapi hampir selalu itu adalah pertanian dan industri, itu pertumbuhannya di bawah rata-rata. Pertanyaan berikutnya adalah 50% rumah tangga kita, orang kita bekerja di pertanian dan industri. Kalau nilai tambahnya pertumbuhannya di bawah rata-rata, berarti ada kecenderungan 50% lebih penduduk Indonesia itu potensial pendapatannya akan ada di bawah rata-rata. Karena itu dalam satu dekade terakhir, konsumsi rumah tangga cenderung ada di bawah rata-rata. Nangkep nggak? Ini ada 1, 2, 3, terus konsumsi 6, perdagangan 7. Nah, pertumbuhan misalnya 5. Ini cenderungnya itu 3. Ini kadang bisa sekitar 5 tapi lebih rendah dari sini. Ini biasanya sekitar 4, sekian. Konstruksi sekitar 4 ya. Perdagangan oke, sekitar 5. Ini tuh 70% sumber penghasilan penduduk. Ya nggak? Cek di tenaga kerjanya masing-masing. Jadi teman-teman juga lihat bahwa ya sebagian besar kan tenaga kerja bekerja di pertanian, pertambangan, industri, atau konstruksi atau perdagangan kan. Ini 75%. 70 ya sih di atas 70% lah. Nah, otomatis kalau ini pertumbuhannya di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi, penghasilan rumah tangga juga akan cenderung di bawah ini kan, sehingga konsumsi rumah tangga juga akan cenderung berada di bawah. Kalau dia di atas 5, berarti ada tambahan pendapatan yang tidak berasal dari aktivitas ekonomi. Ada bonus, ada gaji ke-13, gaji ke-15, ada kredit, ngambil tabungan. Jadi yang tumbuh konsumsi rumah tangga sekarang itu ngambil tabungannya banyak. Ya kan? Ini konsistensi kan antara sini dan konsumsi rumah tangga. Ketika ininya kayak gini, konsumsi rumah tangganya di atas ini, duitnya dari mana? Jangka pendek boleh dari ngutang, jangka panjang nggak bisa. Ya kan? Jadi full ya. Ya mudah-mudahan itu cukup full merangsang ingin tahu. Mudah-mudahan habis ini terus diteruskan isengnya. Yang kayak tadi itu diteruskan isengnya gitu untuk mereview angka tahun 2022 sehingga pas dengan fenomena. Paling tidak ketika datanya memang harus seperti itu, teman-teman bisa mencari reasoning jawaban. Oke? Ya, kita break. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita break kan nanti lanjut review ya. Saya masuk lagi nanti siang. Mungkin kalau teman-teman belum ada
Brosurnya. Filenya sudah ada Pak, brosurnya sudah dibikinkan semua. Kalau gitu saya minta saja. Minta satu kabupaten saja. Nanti teman-teman biar langsung praktek. Makassar Pak. Ya, oke. Oke ya, terima kasih.